Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri madin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat-Nya sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang sampai saat ini. Adapun dalam video ini saya akan membahas mengenai talak dan cerai gugat. Adapun menurut saya konsep dan makna dari talak dan cerai gugat merupakan sebuah keharusan yang dilakukan bila mana aspek-aspek yang mendukung untuk melakukan talak itu terpenuhi. Namun apabila aspek-aspek tersebut tidak dapat dipenuhi, maka alangkah lebih baiknya pernikahan tersebut mungkin lebih baik untuk dipertahankan. Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak. Semakna dengan talak itu adalah al-irsyal atau tarku, yang berarti melepaskan dan meninggalkan, yaitu melepaskan tali perkawinan, mengakhiri hubungan suami istri. Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu berakhir dari rumah tangga. Ketika tidak ada lagi jalan keluar, secara etimologi berarti membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan maknawi seperti ikatan pernikahan, yaitu antara suami istri. Menurut syariah, yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik ketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Ikatan pernikahan berakhir dengan perceraian, apakah disebabkan oleh sikap suami atau sikap istri. Pasangan suami istri yang tidak cocok lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan telah menerima untuk bercerai telah memberikan pendapat yang negatif bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan termasuk mantan suami istri terhadap masyarakat. Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzib memiliki pemahaman bahwa talak adalah tindakan yang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab, kemudian memutus nikah. Lafal talak telah ada sejak zaman jahiliyah. Syariah datang untuk menguatkannya, bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi 3 kali. Putusnya sebuah perkawinan tidak hanya terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh seseorang suami. Perkawinan dapat putus melalui sebab lain, di antaranya talak. Talak dibagi ke dalam 2 macam sebagai berikut. Talak raj'i adalah suatu talak yang dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya, dan talak raj'i ini disyaratkan pada istri yang telah digauli dengan demikian. Yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebagai talak 1 atau 2 yang diikrarkan di depan sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan merujuknya bila masih dalam masa iddah tanpa diharuskan nikah baru. Yang kedua adalah talak bain. Secara etimologi, bain adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suami atau karena adanya bilangan talak tertentu 3 kali
dan atau karena adanya penerimaan talak hulu. Meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha apakah hulu ini talak atau fasah. Adapun evaluasi terhadap dari kedua adalah Al-Quran dan hadis melibatkan pemahaman mendalam terhadap teks-teks tersebut. Penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah linguistik dalam berinterpretasi ulama dalam menggali makna hukum Islam. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran yang dianggap wahyu langsung dari Allah, sedangkan hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hukum Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu hukum syariah atau hukum ibadah dan hukum muamalah atau hukum pergaulan. Penerapan hukum Islam bersifat perspektif, mengandung perintah dan larangan yang harus diikuti